وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah hadirin jamaah Maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, kita baca suratul Fatihah sama-sama yang kita hadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, murabbi kita, ustaz-ustaz kita, khusus kepada musannif, dengan niatan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada kesalehan, ilmu dan ketakwaan beliau, dan berharap mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita bisa dikumpulkan bersama beliau. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil syekh al-habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhum syawrillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kajian kita. Malam ini kita masuk ke pembahasan mengenai hukum adi. Kemarin sudah kita bahas mengenai hukum akli, hukum syar'i. Sekarang kita masuk ke pembahasan hukum adi. Sebelum kita mulai, yang baca dulu ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim, tadhakkur at-tadhkir, nafa' wal intifa', ifada wa istifada. وحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته ثوابه وقربه آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة. Hukum adi, artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah persalahan, dan juga dengan tiada memberi bekas salah satunya itu pada yang lainnya. Maka terbagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Jadi hukum adi juga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan. Kemudian wujudnya atau keberadaannya hukum adi ini disebabkan karena sering terjadinya pengulangan hingga akhirnya karena kebiasaan itu menjadi hukum. Karena sering dibuat, sering diulang-ulang, hari-hari kita lihat, hari-hari kita tengok, dan hari-hari kita dengarkan itu terus, sehingga ada di hati kita timbul, bukan keyakinan, timbul di hati kita itu kalau kita tidak buat perkara itu
akan terjadi sesuatu dalam diri kita. Itu namanya hukum adi, hukum yang ditimbulkan karena sebab terjadinya pengulangan hingga jadi hukum. Contohnya, tapi harus kita yakin bahwa pengulangan tersebut atau perkara tersebut bukan sebab terjadinya bekas. Jadi memberikan bekas hanyalah Allah. Contohnya misal, dari kecil kita, dari bayi sampai sekarang ini, kalau kita lapar mesti kita akan cari makanan. Dari kecil kita, kalau kita nangis dikasih susu, dikasih makanan oleh orang tua kita. Karena sering terjadinya kebiasaan itu, pengulangan tersebut diulang sampai mancap di hati kita bahwa kalau kita mau hilang kita punya haus atau lapar, mesti harus cari makanan. Karena seringnya terjadi pengulangan sehingga menjadi hukum. Kalau kita mau hilang haus, caranya minum, cari air minum. Kalau kita mau hilang lapar, caranya cari makanan makan, hilang lapar kita. Itu karena terjadinya sering pengulangan sehingga jadi hukum. Kalau mau hilang lapar harus makan. Kalau mau hilang haus harus minum. Itu namanya hukum adi. Dan soh bersalahan juga dengan tiada memberi bekas. Tapi bisa saja dia itu tidak memberikan bekas, karena yang memberikan bekas hakikatnya Allah. Maksudnya jangan kita tanamkan keyakinan di hati kita bahwa nasi itu yang memberikan kenyang. Jangan kita tanamkan di hati kita bahwa yang memberikan bekas sehingga hilangnya haus kita itu adalah minuman atau air. Bukan. Yang menghilangkan bekas lapar ataupun haus itu Allah. Walaupun sering kita lakukan itu, kalau kita mau hilang haus minum, kalau kita mau sehat cari obat, kalau kita mau hilang untuk kita istirahat. Jangan kita pahami bahwa istirahat itu yang akan memberikan kesehatan dalam diri kita, makan itu akan memberikan kenyang dari kita. Bukan. Kenapa kita jadikan seperti itu hukum? Karena seringnya terjadi pengulangan. Dalam hati kita harus mancap bahwa yang memberi bekas kenyang, hilangnya haus, kemudian hilangnya capek, hilangnya ngantuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut sebagai hukum adi. Soh dia bersalahan, kadang-kadang juga tidak terjadi seperti itu. Kadang ada suatu masa Allah itu tidak berlakukan adat seperti itu. Ada enggak orang makan terus tapi kenyang-kenyang? Ada orang enggak pernah makan, enggak lapar-lapar, ada enggak? Maka itu disebut soh dia bersalahan, supaya kita membenarkan bahwa yang memberikan bekas itu bukanlah sebab-sebab itu. Yang memberikan bekas itu hanyalah Allah. Contohnya api. Api kan punya sifat apa sifatnya? Api membakar. Karena dari kecil kita lihat kalau kita mau bakar sesuatu mesti kita butuh api. Dari kecil kalau kita masak api, kalau kita mau bakar apa mesti cari api. Itu dari kecil sehingga jadi hukum. Kalau mau masak, mau bakar apa, cari api. Tapi soh dia itu tidak berlaku. Pada suatu keadaan dia bisa tidak berlaku, supaya kita meyakini bahwa terbakar itu bukan dari api, tapi terbakar dari Allah. Allah kisahkan Nabi Ibrahim. Memang sering kita lihat ya seperti itu. Ada api, kena benda yang kering mesti terbakar, mesti. Tapi enggak wajib. Kebiasaannya terbakar, tapi tidak pasti kebiasaan terbakar jika Allah mau bakar. Tapi kadang enggak berlaku itu. Walaupun dibakar mati-mati tapi enggak kebakar. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di api yang apinya itu dihidupkan, dikumpulkan kayunya selama 40 hari.
Begitu besar api itu sehingga apinya itu seperti gunung menjulang tinggi. Namrud dan teman-temannya sampai kewalahan bagaimana melempar Nabi Ibrahim ke api tersebut, hingga mereka pakai menjanik plastik besar dilempar karena besarnya api. Tetapi tatkala Nabi Ibrahim sampai ke api itu, sedikit pun Nabi Ibrahim tidak kebakar. Satu helai rambut tidak dibakar. Ikatan tangannya, tali yang mengikat tangan sama kakinya enggak kebakar. Itu menunjukkan yang membakar siapa? Api atau Allah? Allah. Jadi boleh dia tidak berlaku hukum adi itu, supaya kita yakin bahwa yang memberikan kesan dan bekas itu murni Allah. Tapi kan Ustadz, kalau kita mau bakar apa kan butuh api. Ya itu karena kebiasaan yang sering kita lihat dari kecil sampai sekarang itu, kalau kita mau bakar apa butuh api. Begitu juga pisau. Pisau kan sifatnya pisau ini melukai atau memotong. Itu sifatnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari kecil kita ngelihat orang tua kita, ibu kita, tua kita, paman kita itu kalau mau motong apa itu mesti pakai pisau. Itu namanya adi kebiasaan, sehingga kita anggap dia sebagai hukum. Tapi dia suatu masa tidak berlaku, supaya kita yakin bahwa yang memotong bukan pisau tapi Allah. Contohnya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail hendak disembelih, dikorbankan oleh bapaknya Nabi Ibrahim karena perintah Allah. Ya bunayya inni ara bil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, anakku bagaimana pendapatmu? Ismail mengatakan, ya abatib al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan wahai bapakku, kalau ini perintah Allah kerjakan. Pasti engkau wahai bapakku temukan aku termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sabar. Maka betul, karena perintah Allah maka disembelihlah. Itu sudah berapa kali diasah itu pisau oleh Nabi Ibrahim, itu pisau berkali-kali diasah karena perintah daripada Nabi Ismail, wahai bapakku, sebelum kau sembelih aku, usika bi asya, aku wasiatkan kepadamu, di antara wasiatnya tajamkan pisau supaya ketika engkau sembelih aku tidak kesakitan. Maka sudah tajam. Maka terjadi ketika perintah datang langsung untuk menyembelih itu, Nabi Ibrahim gorok itu leher Nabi Ismail sekuat tenaga, digorok. Tapi tidak ada bekas kesan, nggak bisa terpotong. Padahal udah tajamnya kayak apa. Digosok lagi, dimerangkan, digosok lagi ke lehernya Nabi Ibrahim, nggak bisa. Sampai ada batu di sampingnya disebutkan, dipukulkan ke batu hitam besar itu, batu pecah. Tapi tatkala digorok lagi ke leher Nabi Ibrahim, tidak bisa terpotong. Itu menunjukkan yang bikin bekas terpotongnya, terlukanya, asbab pisau itu hanya Allah. Jangan, supaya kita tanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu ini berlaku adalah ketetapan Allah. Jadi seperti itu. Termasuk juga makan. Biasa kan kalau kita mau hilang lapar makan. Itu dari kecil kita lihat keadaan seperti itu. Kita lihat orang, kadang diri kita, orang tua kita, adik kita, anak kita, sehingga timbul keyakinan kalau mau kita hilang lapar makan. Tapi ada kalanya juga nggak pernah makan, tapi nggak pernah kelaparan. Ashabul Kahfi niki yang ada di dalam gua itu berapa tahun? 350 tahun di dalam gua, nggak mati. Hidup Ashabul Kahfi itu di gua itu nggak mati. Disebutkan dalam Al-Quran, tak mati mereka, tetapi masih hidup, nggak pernah makan selama 350 tahun, tapi masih hidup. 3 abad setengah tidur, tidak mati, tidur, tidak makan, tapi tetap hidup, menunjukkan bahwa yang memberikan kenyang bukanlah makanan. Bisa saja dengan makan itu jadi kenyang kalau Allah izinkan,
Tapi bisa saja kadang orang makan terus tapi nggak kenyang. Kenyang ada nggak? Ada. Zaman Nabi dulu ada seorang laki-laki itu makan terus, ada makanan makan. Mungkin lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku kok makan terus tapi kok nggak kenyang, kata. Makan terus sampai berapa piring, berapa porsi habis. Makanya kamu makan pakai bismillah. Ketika dia makan pakai bismillah, satu piring aja enggak habis, kenyang. Menunjukkan yang berikan kenyang makanan atau Allah Ta'ala? Hah? Tadi dia makan tanpa nyebut nama Allah, berpiring-piring enggak habis-habis enggak kenyang-kenyang. Tatkala dia izin dengan sebut nama Allah, satu piring aja enggak habis, kenyang. Itu menunjukkan yang bikin kenyang bukan makanan. Jadi itu hukum adi. Hukum adi itu perkara yang terjadinya hukum disebabkan karena sering terjadinya pengulangan. Tapi boleh saja dia tidak berlaku hal tersebut. Kayak tadi itu Nabi Ibrahim gak kebakar, padahal apinya besar. Ya Nabi Ismail, padahal pisaunya kuat, tajam. Itu juga sahabat bahkan gak makan tapi tidak lapar-lapar. Itu menunjukkan boleh saja hukum adat ini tidak berlaku supaya mancap ada keyakinan dalam hati kita bahwa yang memberi kesan kepada semua itu adalah Allah, bukan pisau, bukan air, bukan api, tapi Allah. Supaya mudah kita paham, itu yang contohkan itu. Yang contohkan. Jadi semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi api itu satu makhluk Allah, terbakar itu satu makhluk Allah, kemudian hangus itu satu makhluk Allah. Jadi kadang ada teman-teman kita yang bayan ceramah-ceramah, biasanya jamaah-jamaah tabligh itu kalau ceramah, api bisa membakar tapi atas izin Allah. Tidak ada begitu, itu salah itu. Api itu sedikit pun tidak bisa membakar. Kalau kita pahami seperti itu, berarti Allah itu lemah jadinya. Kalau membakar itu Allah berarti butuh dulu kepada api, cacat jadinya. Nah, namanya menaruh sesuatu kekuatan Allah itu berarti menunjukkan Allah itu lemah. Air bisa menghilangkan haus apabila Allah beri kekuatan kepada air itu untuk menghilangkan haus. Nah, Allah menaruhkan kekuatan ke api itu salah, tidak boleh. Karena namanya menaruh itu, Allah itu nggak berhajat seperti itu. Kalau Allah menaruh kekuatan berarti Allah berhajat kepada makhluknya, kepada air ataupun api. Air untuk menghilangkan haus, api untuk membakar, nggak seperti itu. Maka bagaimana pemahaman yang benar bahwa api itu sendiri makhluk Allah? Ini supaya kita nggak katakan Allah itu menitipkan kekuatan, itu nggak boleh itu. Kayak makhluk jadinya Allah tuh butuh ini titipkan, ini titip, enggak seperti itu. Pemahaman supaya kita enggak keliru dalam pemahaman seperti ini bahaya kan, ini masalah akidah. Ulama kita berikan kemudahan untuk paham bahwa api itu satu makhluk Allah, membakar itu satu makhluk Allah, hangus itu juga satu makhluk Allah. Jadi ketika api menyentuh kayu bakar, tatkala menyentuh api itu kayu kering ini, maka Allah kirim makhluk yang namanya membakar. Bukan karena api ini yang menjadikan terbakar. Ini api misalnya, ini kayu. Tatkala dia bersentuhan api dengan kayu kering ini, maka Allah kirim makhluknya yang namanya membakar. Api itu makhluk sendiri, membakar itu makhluk sendiri. Hangusnya kayu yang kering itu juga kayu yang kering itu karena apa? Tidak karena apa-apa. Dia sendiri itu makhluk Allah. Jadi bukan dikesankan terbakarnya kayu karena adanya api. Seperti itu. Paham gak maksudnya ini? Minum, misalnya minum. Ini minum air ini satu makhluk Allah. Hilangnya haus itu juga satu makhluk Allah. Kemudian kenyangnya itu juga satu makhluk Allah. Jadi tatkala kita minum air nih, kita kehausan, kita minum air. Tatkala kita minum air, Allah kirim makhluknya yang namanya kenyang atau hilang haus. Hilangnya haus bukan karena air ini. Air tidak bisa buat apa-apa. Semua makhluk nggak bisa buat apa-apa. Yang bisa
berbuat apa-apa hanya Allah. Maka tatkala kita minum air ini masuk ke perut kita, maka di saat itu Allah kirim makhluknya yang namanya kenyang, sehingga bersih kita dalam hati kita, keyakinan kita, akidah kita bahwa satu pun makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi seperti itu. Paham nggak maksudnya ini? Nah, jadi seperti itu, supaya murni bahwa segala sesuatu tidak sedikit pun bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. Sama kayak pisau ini satu makhluk Allah, memotongnya juga satu makhluk Allah, dan terputusnya juga satu makhluk Allah. Ketika seseorang itu memotong sesuatu besi atau kayu, tatkala digerakkan pun ditarik, nah langsung Allah kirim makhluknya yang namanya memotong. Sama kayak kita nembak, misalnya kita tembak kaca, tembakan kaca itu satu makhluk, kemudian meluncurnya peluru itu satu makhluk, kemudian pecahnya kaca itu satu makhluk. Bukan karena pistol ini, bukan karena peluru kaca itu pecah, bukan. Semua satu makhluk diciptakan oleh Allah. Ini pistol satu makhluk, peluru yang bergerak ke sana itu bukan karena dorongan pistol, tapi Allah sendiri yang gerakkan. Dia kena ke kaca pecah, bukan karena pelurunya ini, tapi Allah sendiri yang memecahkan, kirim makhluk yang namanya pecah, sehingga hati kita murni, bersih, tidak ada sedikit pun sesuatu apapun yang bisa mendatangkan manfaat mudarat kecuali Allah. Jika ini belum bersih di hati kita, masih kita anggap bahwa makhluk ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Jika itu ada dalam diri kita, berarti masih akidah kita ini belum lurus. Ini maksudnya ini di hati, di dalam hati, bukan kita mau sombong. Makhluk gak punya dan berikan manfaat dan mudarat. Nanti gempa ada, kalau gempa ada kita diam atau keluar. Dan kita ngaji misal begini nih, tiba-tiba terjadi gempa besar, kita diam atau keluar? Ya mau takdir mati play atau tenot? Kamu takdir mati sugul masih, kamu takdir mati tenot masih takdir mati. Apakah tenot atau play? Play then dot. Walaupun kita yakin semua daripada Allah, itu amalan hati itu, tapi syariatnya harus kita pakai. Tebeng ngina misal yang haus nih, rajuan di Satriai sudah sangat haus ini minum baik nih, ndek ku minum, namun takdirku kenyang ndek minum baik ini nak kenyang. Walaupun dia yakin Allah yang memberikan kenyang, bukan air. Tatkala saya kasih air, minum Ustaz air ini supaya hilang hausnya. Ndek, takdirna, tentuan Allah kenyang aku, ndek ku pelinginan mesti ku kenyang. Sampai mati ndek kenyang, mati kehausan. Itu keyakinan bahwa yang memberikan kenyang, terbakar Allah. Tapi syariatnya harus kita pakai. Ya kalau mau hilang haus, minum itu syariatnya itu. Nah kalau tadi hakikat harus murni dalam hati kita, semua dari Allah. Tapi kenapa kita minum? Itu syariatnya. Nabi Muhammad juga kalau sakit berobat. Nabi Muhammad nabi yang paling takwa, yang paling hebat dekatnya dengan Allah. Beliau enggak main hakikat. Kalau memang ngantuk, beliau istirahat. Kalau memang beliau lapar, beliau makan. Kalau ingin kumpul dengan istrinya, kalau hajatnya beliau kumpul. Padahal beliau manusia yang paling sempurna hakikatnya. Nah, supaya kita bisa memadukan mana menempatkan hakikat, mana menempatkan syariat. Kalau terjadi gempa di saat ini besar, walaupun kita yakin kalau memang kita tidak ditakdirkan mati, walaupun roboh semua enggak mati, itu hakikat. Tapi perintah Allah kita untuk selamatkan diri, perintah Allah kabur lagi. Misal terjadi gempa besar, terus BMKG himbaukan akan terjadi tsunami. Dengan pelai lapu anjok dot. Wah, lamun memang takdir mati. Mati betul lah nanti. Kalau seperti itu ya sudahlah, lari. Lari itu syariatnya.
Harus kita bisa padukan mana kita letakkan hakikat, mana kita letakkan syariat. Kalau hakikat itu amalan hati, nggak perlu kita ucapkan itu. Kalau kita ucapkan nanti khawatirnya akan jadi sombong. Allah Ta'ala kuasa, madung dia kuasa. Nanti lama-lama sombong, takabur. Tidak perlu diucapkan itu kemantapan hati sudah. Mantapan hati, kemantapan keyakinan itu amalan hati. Tidak perlu kita ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian dalam kita melihat hal-hal yang khariqul adah, yang bertentangan dengan adat kebiasaan, ya biasanya kan kalau kita mau makan atau kita melihat yang biasanya benda itu di darat kok bisa di laut atau bisa di udara, maka jangan kita katakan mustahil. Seperti misal ada kuda ini kan adatnya namanya kuda berjalan di bumi, tapi kok tiba-tiba ada kuda berjalan di udara, kan ini enggak sesuai adat. Ini mustahil atau enggak? Berarti ngaji dulu itu enggak mantap ngajinya. Kalau ada yang adatnya namanya kuda atau manusia itu berjalan di bumi, kok tiba-tiba ada manusia terbang atau kuda terbang, itu bukan mustahil, berarti itu luar biasa. Yang namanya mustahil itu, ingat, yang namanya mustahil itu perkara yang tidak mungkin terjadi. Yang mustahil itu Allah kok tidak ada, itu mustahil. Allah kok ada permulaannya, itu mustahil. Kok Allah itu akan mati, itu mustahil. Kok Allah itu serupa dengan makhluk, itu mustahil. Kalau Allah itu butuh kepada makhluk, itu mustahil. Kalau Allah itu punya sekutu, itu mustahil. Kalau hal-hal yang kayak tadi itu bukan mustahil namanya, itu namanya luar biasa. Tinggal kita tengok, karena namanya itu khariqul adah, yang bertentangan dengan adat. Yang biasanya kuda kok di bawah, kok tiba-tiba kok bisa terbang, itu khariqul adah, perkara yang di luar akal. Nah, tinggal kita tengok sudah kepada siapa berlakunya itu hal yang khariqul adah. Maka ada istilah karamah, ada istilah ma'unah, ada istilah mukjizat, ada istilah istidraj, ada istilah satu lagi, itu semua yang khariqul adah semua itu. Ada istilah sihir, itu khariqul adah yang enggak diterima oleh akal sehat kita. Ada seseorang terbang misalnya, atau ada seorang tiba-tiba berada di Mekah. Ini kan secara akal enggak dicerna oleh akal kita, kok tadi dia duduk sekarang di Mekah misalnya. Atau ada orang ini kok bisa terbang berjalan di atas udara begitu. Nah, hal yang seperti ini tinggal kita tengok siapa pelakunya. Itu bukan mustahil, itu namanya luar biasa, luar dari keadaan yang biasanya. Nah, tinggal kita tengok, kalau dia itu wali, kok dia ini wali, terkenal dia ini orang soleh, orang takwa, soleh, taat, terkenal wali lah, kok terbang, yang biasa manusia di darat, kok dia terbang, oh berarti itu karomah itu. Karomah. Kalau ada orang soleh kok bisa terbang di atas dan dia kenal wali, oh berarti itu karomah. Karena karomah itu khariqul adah, bertentangan dengan akal. Tapi kalau kita lihat yang seperti itu terjadi pada diri Nabi misalnya, atau Rasul, berarti itu apa? Mukjizat. Itu semua khariqul adah yang tidak sesuai dengan akal sehat kita. Kalau itu terjadi kepada dukun, ada dukun terbang misalnya, terkenal orang ini suka jampi-jampi, ilmu hitam, kok terbang, itu berarti sihir. Itu berarti sihir. Nah, sihir kan dukun itu kadang bisa terbang. Tapi kalau kita itu kok dukun ilmu hitam, oh berarti sihir dia pakai itu. Tapi kalau ada orang yang biasa-biasa kayak kita misalnya rajin ngaji, rajin berjamaah, kok tiba-tiba ini gempa masjid ambruk, semua keluar, tinggal dia aja diam, dia ketiduran, semua nggak ada tersisa, semua ambruk ini masjid, tinggal dia masih di masjid dan dia ketiduran, nggak tahu ada gempa. Kok ketika dibongkar oleh pembongkar alat-alat besar, ternyata ini orang masih hidup, dan sebenarnya ini dia bukan wali, orang biasa saja, tapi soleh, bagus amalannya. Kok aturannya dia tertindih mati, tapi kok hidup, masih hidup dan selamat, sehat. Oh berarti itu namanya ma'unah.
misal pesawat atau mobil jatuh ke jurang, hancur bahkan meledak, itu semua terbakar, kok dia sehat-sehat saja. Tadi terkenal orang-orang soleh, ahli ibadah, sedang ngaji, kok dia enggak sedikit pun terluka. Oh, berarti namanya ma'unah. Jadi kita tengok saja pelakunya itu siapa. Hal-hal yang khariqul adah, yang enggak sesuai dengan akal itu, yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan itu kok terjadi kepada Nabi, berarti mukjizat. Kalau terjadi khariqul adah yang enggak sesuai dengan akal itu kepada para wali, itu namanya karomah. Kalau itu terjadi kepada dukun, itu namanya sihir. Kalau terjadi kepada orang-orang yang soleh, orang-orang biasa soleh tapi amalannya bagus, namanya ma'unah. Ada juga namanya istidraj, orang yang ahli maksiat, banyak lalainya, banyak haram yang dikerjakan, tapi kok sehat saja, ini namanya istidraj. Kalau Fir'aun itu kan orang yang paling terlaknat sampai ngaku diri Tuhan, tapi seumur hidup gak pernah sakit. Bukan berarti Fir'aun itu hebat, bukan. Itu namanya istidraj, diberi luang waktu oleh Allah supaya nanti dia tambah sangat sakit siksaannya ketika dia di akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi seperti itu singkat daripada hukum adi, hukum yang disebabkan karena terjadinya pengulangan. Dari kecil kita perhatikan itu sehingga timbul keyakinan kalau kita mau hal itu terjadi maka harus kita buat itu. Tetapi sah juga dia tidak berlaku, supaya kita yakin bahwa asar atau bekas itu bukan daripada benda itu, bukan dari api itu, bukan dari makanan itu, bukan dari, tapi murni dari Allah, supaya kita mantap keyakinan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Kemudian kita lihat hal-hal yang aneh terjadi yang tidak sesuai dengan akal, itu bukan mustahil. Ada misal kalau ada onta terbuat dari roti, bisa nggak? Bisa nggak? Onta terbuat dari roti, bisa nggak? Dasar? Hah? Bau? Bisa. Yang mustahil itu yang nggak bisa dicerna akal. Kayak tadi itu, ada makhluk tidak bertempat, itu mustahil itu. Makhluk itu semua butuh tempat. Jangankan onta dari roti, zaman dulu Nabi Soleh itu onta terlahir dari batu keras. Itu onta Nabi Soleh dari mana lahirnya? Dari batu yang sangat keras. Bisa saja ya itu bukan mustahil, berarti itu luar biasa. Kalau kita tengok dari siapa, kalau itu Nabi, oh berarti mukjizat. Maka kalau kita mantap pemahaman kita mengenai hukum adi ini, enggak kita akan terlalu terkesan dengan keadaan yang aneh-aneh ini. Tinggal kita tengok aja. Ada dukun kok bisa begini, ya sudah, kalau dia dukun berarti sihir, sudah itu. Jadi kita terlalu terkesan melihat yang aneh-aneh. Nanti Dajjal itu lebih aneh lagi. Kalau kita mengerti hukum adi ini, ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang tanyakan, insyaallah. Azan. Anak jelak tanyakan. Terus jangan kita enggak memakai asbab. Yakin itu tetap di hati, asbab tetap kita pakai. Kalau kita sakit, ya cari obat. Itu syariatnya begitu. Maka Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, yakin Muhammad Rasul itu syariatnya. Kalau kita mau sehat, ya jaga kesehatan kita, makan yang baik-baik. Kalau kita pengen senantiasa dalam keadaan bugar, ya jaga kesehatan kita. Kalau kita pengen kenyang, ya kita makan. Seperti itulah Nabi contohkan. Jadi Nabi itu datang membawa syariat. Jangan coba-coba yang namanya keyakinan. Keyakinan itu di hati. Kalau dicoba-coba menunjukkan kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu singkat daripada hukum adi. Paham tapi ya? Sama kayak sudah mau paham ilmu. Wah, aku dek perlu ngaji di masjid, protokol doang di balik aku tabangi kamu lamun takdirku alim, jadi dengan alim sampai mati kamu akan jadi orang alim. Kalau mau jadi orang alim ya harus nuntut, itu syariatnya, walaupun semua itu dari Allah.
Bisa saja Allah akan kasih, tapi benar bukan begitu syariatnya. Kalau mau jadi orang alim, ya harus nuntut. Al ilmu bita'allum. Jadi enggak usah kita sebentar-bentar nih orang ahli hakikat seperti itu, bahaya nanti syariat enggak mau dia kerjakan. Maka demi sembahyang, wah ingat Allah 24 jam. Wah ini perlu namanya sembah. Karena sholat itu gunanya untuk mengingat Allah. Kalau aku 24 jam ingat Allah, ngembek aja sembahyang. Ini salah patokannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad walaupun begitu soleh takwanya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat bahkan sampai sekarang. Jadi patokannya bukan orang-orang yang ahli hakikat seperti itu, bukan. Patokannya Rasulullah, itu patokan kita, bukan yang aneh-aneh sekarang ini yang nggak mau mengamalkan syariat. Kalau ada tarekoh yang mengajak kita untuk berhenti nuntut ilmu, wirid saja, berhenti menjalankan syariat, wirid saja wajib kita tinggalkan, itu sesat berarti. Karena patokannya bukan mereka, tapi patokan kita adalah Rasulullah yang manusia yang paling sempurna takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji ini, dan mudah-mudahan kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Salatullah, salamullah Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilha